Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan sholat dengan baik, di sela-sela sholatnya ikhlas dia kerjakan saat sholat, di sela-sela sholat 2 rakaat berhenti ihtisaban, dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, sifatmu mengampuni semua dosa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Engkau maha pengampun dan mencintai hamba-hambamu yang minta ampun. Sekarang mohon saksikan hamba minta ampun kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma 2 saat tidur gelisah. 1 karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar, dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini, katanya, nunjuknya ke istri dia saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak, ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70-100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca, demi Allah saya katakan, tidur tenang antum. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Nikmat. Saking nikmatnya kan gak bangun, ya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radatan mardiyah. Selesai. Dan selesainya itu enak. Sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat, dosa diampuni, akan tidur baca doa, dapat pahala. Begitu meninggal dalam tidur, surga. Ya, kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada. Pahala dapat, ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya. Sekarang kita akan bahas satu rahasia yang saya janjikan di pertemuan lalu. Ada rahasia di ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan benar seperti ini, maka Allah akan menjamin selepas Ramadan akan dipermudah oleh Allah urusan-urusannya, dan dibimbing langsung oleh ayat Al-Quran, dibimbing langsung oleh ayat-ayat Al-Quran yang dikajinya saat Ramadan itu.